Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Tentu Anda baik juga kan? Anda sudah belajar di pendidikan guru penggerak ini selama 5 bulan ya? Ya, benar. Sudah sekitar 4 atau 5 bulan ini. Nah, utamanya di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oh ya, silakan. Tidak apa-apa. Ya. Baik, begini saudara. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer atau menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal saudara? Yang akan saya lakukan pertama-tama adalah memberi informasi yang memadai tentang 9 langkah pengambilan keputusan dan 5 pengujian keputusan dalam rangka merubah mindset tentang pengambilan keputusan yang selama ini sudah berjalan. Yang kedua, saya akan tunjukkan teknik pengambilan keputusan dengan 9 langkah dan 5 pengujian keputusan. Kemudian saya meminta tanggapan dari para guru tentang proses dan hasil dari pengambilan keputusan yang saya lakukan. Gitu Mas. Mas, pertanyaannya pendek kok jawabannya panjang toh Mas? Boleh. CGP ya. Masnya CGP tak? Gimana sih? Sama diri sendiri kok lupa? Iya ya. Ya. Terus langkah awal yang akan Anda lakukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran itu apa? Langkah awal yang saya lakukan adalah mengidentifikasi hal yang akan diputuskan dengan memetakan paradigma dan prinsip resolusi dilema etika yang terjadi. Begitu Mas. Oke. Lah bagaimana kalau menyangkut bujukan moral? Kalau bujukan moral kan sudah jelas bahwa pertimbangannya antara yang benar dan yang salah. Otomatis sebagai manusia yang beradab dan berketuhanan yang Maha Esa, tentu kita akan memutuskan yang benar, bukan yang salah. Ya kan? Oh, begitu. Lalu rencana ke depan dalam pengambilan keputusan yang mengandung ketidakpastian etika itu bagaimana? Apa rencana Anda? Ya, saya akan optimalkan 5 pengujian pada rancangan keputusan alternatif yang mungkin diambil atau yang mungkin akan diambil dan menyiapkan opsi trilema. Oke. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Saya mulai dari sekarang dan saat ini, diawali dengan pengambilan keputusan yang bersifat pribadi yang berdampak pada siswa dan orang lain tentunya. Misalnya memutuskan skala prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan sehingga tidak mengurangi dan mengganggu hak siswa untuk mendapatkan pelayanan yang optimal. Dan untuk selanjutnya akan saya dorong penerapan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang strategis yang menyangkut kepentingan yang lebih besar. Oke, baik. Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan Anda? Baik, saya akan buat draft pengambilan keputusan yang mengandung 9 langkah keputusan dan 5 pengujian yang dapat dievaluasi oleh siapapun, sehingga dalam pelaksanaannya bersifat adaptif dan tidak kaku, efisien, efektif, ringkas, akomodatif, dan mengedepankan asas kebenaran dan keadilan. Oh ya. Lalu siapa yang akan membantu atau mendampingi Anda? Tentu saja saya akan meminta bimbingan kepada kepala sekolah selaku pejabat pengambil keputusan ya, di mana saya menempatkan diri sebagai pembantu beliau dalam mengambil keputusan dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Pada dasarnya,
Yang berhak dan yang berkewajiban mengambil keputusan adalah kepala sekolah. Sementara saya adalah staf yang membantu beliau dalam mengawal pengambilan keputusan agar tidak cacat secara hukum, secara norma agama dan adat, secara administratif, dan secara kepatutan dan hati nurani sebagai manusia yang beradab. Selain kepada kepala sekolah, juga kepada rekan guru yang ahli di dalam hal yang akan diputuskan, yang akan memberi pertimbangan-pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman dan keilmuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan selalu bersifat kolaboratif dan keputusan yang diambil merupakan keputusan bersama. Bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain misalnya? Bagaimana? Baik, jika itu menyangkut kepentingan perorangan, maka saya akan melakukan diskusi melalui coaching untuk menggali potensi yang belum disadari. Di sisi lain, saya menyiapkan perangkat pengambilan dan pengujian keputusan sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkualitas. Jika itu menyangkut kelembagaan atau instansi, maka saya dorong untuk melakukan musyawarah di mana metode yang dilakukan pun dengan metode coaching bersama. Kapan Anda akan menerapkannya? Baik, untuk pengambilan keputusan yang bersifat perorangan sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu dan sudah mendapatkan hasil, meskipun pelaksanaan coaching dan diskusinya secara eksidental atau tidak terduga ya, tidak terencana dan tidak resmi mestinya ya. Namun alhamdulillah hasilnya cukup membantu yang bersangkutan. Untuk pengambilan keputusan di tingkat kelembagaan karena sifatnya terstruktur dan teragenda ya, sehingga akan saya lakukan ketika rapat sekolah, kemudian rapat dewan guru dan pertemuan-pertemuan komunitas praktisi. Baik, terima kasih ya Mas atas refleksinya. Semoga pendidikan guru penggerak ini dapat mendewasakan kita dan memahami hakikat pendidikan secara umum dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menyempurnakan pelayanan kita kepada murid-murid dalam rangka mendorong merdeka belajar yang berpihak kepada murid. Sama-sama Mas, salam untuk saya ya. Siap dan bentar Mas, ada apa lagi Mas? Guru bergerak Indonesia maju. Oh ya, ya. Guru bergerak Indonesia maju. Salam literasi.